So Yesus, ku sembah sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Shalom rekan-rekan pemuda, apa kabar semuanya? Selalu luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus menaati protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker, kalau nggak perlu nggak usah deh keluar rumah, stay at home ya. Dan segala sesuatunya itu saya percaya pada hari ini untuk ibadah kita tidak ada jarak di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, kita selalu dapat memuji, kita selalu dapat menyembah nama Tuhan untuk kemuliaannya. Pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020, kita akan dilayani oleh mahasiswa SPP, yaitu Saudari Sesi Setiani. Serta untuk pujian dan penyembahan kita akan dilayani oleh Audi serta saya sendiri sebagai liturgus yang mulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul, kami dapat memuji dan menyembah nama Engkau pada sore hari ini. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami dapat merasakan hadirat Engkau yang sungguh luar biasa di tengah-tengah kami, mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamatkan dan pulihkanku, naikkan
Shalom, rekan-rekan yang terkasih, apa kabar? Saya harap semuanya senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Kini di bulan yang baru, dalam semangat yang baru pula, saya akan kembali membawakan sebuah perundungan firman Tuhan dengan nas yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan, pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dengan perikop pemberontakan umat Israel. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sepanjang penyertaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam sepanjang minggu ini, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada sekarang. Kembali ya Bapa, kami selaku hamba-hamba-Mu hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau dapat urapi hati dan pikiran kami dengan hikmat dan pengertian daripada-Mu, sehingga baik penyampai maupun pendengar firman-Mu dapat benar-benar memahami apa yang hendak Engkau sampaikan melalui tiap-tiap ayat dalam firman-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab Engkaulah yang senantiasa memampukan kami. Amin. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dengan perikop pemberontakan umat Israel. Ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk intai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin. Nas perenungan kita hari ini memang berjudul pemberontakan umat Israel. Namun bukan mengenai pemberontakan yang akan kita renungkan pada hari ini, melainkan mengenai Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune dalam cara pandang dan cara berpikir mereka yang berbeda menanggapi apa yang telah mereka temukan dalam masa-masa pengintaian mereka. Oleh karena itu, saya mengambil tema kecil yang berjudul memandang dengan cara yang berbeda. Rekan-rekan pasti tahu ini adalah angka apa. Saya dan rekan-rekan pasti setuju jika ini adalah angka 6. Namun bagaimana jika saya meletakkan angka ini secara horizontal di antara saya dan rekan-rekan? Misalnya di atas meja, saya akan tetap mengatakan bahwa ini adalah angka 6. Namun belum tentu seperti sebelumnya rekan-rekan sekalian akan setuju dengan saya, sebab apa yang saya lihat dan yang rekan-rekan lihat adalah berbeda. Saya memang melihat bahwa ini adalah angka 6, namun apa yang rekan-rekan sekalian lihat mungkin saja adalah angka 9 atau bahkan huruf E. Dari hal ini dapat dipahami bahwa dalam posisi yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dalam sudut pandang yang berbeda, sesuatu hal dapat dipahami berbeda-beda pula. Demikian pula yang terjadi dalam hubungan kita, manusia dengan Allah. Dalam bagaimana kita memahami apa yang Tuhan Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Sebab terkadang dan bahkan seringkali kita sebagai manusia memandang suatu permasalahan atau peristiwa hanya dari satu sisi dan satu sudut saja. Apa yang kita pahami adalah apa yang kita lihat dan dengar. Apa yang kita pahami adalah apa yang mudah untuk dimengerti. Yang terkadang hal ini bersifat negatif. Padahal apa yang ingin Allah
tunjukkan kepada kita dalam peristiwa dan permasalahan tersebut mungkin saja berada di sisi yang lain. Seperti misalnya, kita hanya melihat angka 6, namun apa yang ingin Allah perlihatkan kepada kita berada di sisi lain. Allah ingin memperlihatkan kepada kita angka 9 ataupun huruf E. Namun karena pemikiran kita yang pertama-tama telah menutupi angka-angka ini, maka kita tidak akan dapat melihat atau sulit untuk melihat angka dan huruf ini. Nah, nas kita hari ini memperlihatkan bagaimana Yosua dan Kaleb mampu untuk melihat apa yang Tuhan inginkan untuk mereka pahami melalui masa-masa pengintaian mereka. Walaupun pada saat itu orang-orang Israel nampaknya berada dalam pandangan yang membuat mereka berada dalam keputusasaan dan berkecil hati karena apa yang telah mereka dengar dari para pengintai-pengintai lainnya yang telah pulang dari Kanaan. Namun Yosua dan Kaleb malah bersukacita dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan perlihatkan kepada mereka. Ayat yang ke-7, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mengapa mereka dapat berpikir seperti ini? Karena mereka tidak hanya melihat sesuatu hal hanya berdasarkan apa yang dilihat dengan mata dan apa yang didengar oleh telinga. Mereka berserah kepada Tuhan di dalamnya. Mereka mengandalkan Tuhan di dalamnya dan berusaha memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui apa yang diperlihatkan kepada mereka oleh Tuhan. Belajar dari dua tokoh ini dalam memandang sesuatu secara berbeda dan berserah kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan di dalamnya memampukan seseorang untuk dapat menghadapi setiap peristiwa dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan ini secara berbeda, sehingga apapun hasil dan solusi yang ditemukan akan dapat dipandang sebagai jawaban terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita selaku manusia, namun melalui usaha kita pula. Memang memandang sesuatu secara berbeda itu sulit. Lebih mudah untuk memandang sesuatu secara apa adanya. Namun bukankah lebih baik untuk memandang segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan rencanakan dalam kehidupan kita? Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau atas betapa luar biasanya anugerah karunia dan kasih yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, terlebih kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui setiap firman-Mu ini Engkau dapat menuntun kami, selaku para pemuda, sehingga dapat memandang setiap permasalahan dan peristiwa dengan cara yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, sehingga apa yang dapat kami pahami adalah apa yang sesuai dengan yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Juga ya Bapa, kiranya Engkau dapat tuntun dan bimbing kami dalam tiap-tiap langkah kehidupan kami dan setiap perkataan dan pemikiran kami, sebab hanya bersama-Mu lah maka tiap-tiap langkah kehidupan kami dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita dan penuh dengan ucapan rasa syukur. Juga kami turut berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini tengah berada dalam keadaan yang sakit. Kiranya Engkau dapat pulihkan mereka melalui perawatan yang mereka terima maupun obat-obatan yang mereka konsumsi. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah berada dalam keadaan yang terisolasi maupun yang melakukan isolasi mandiri. Kiranya Engkau dapat memberikan mereka kesehatan juga semangat. Serta ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa bagi yang pada saat ini berada dalam masa pendidikan, berada dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan berada dalam masa pencarian, juga yang berada dalam keadaan yang lelah, kehilangan semangat, putus asa maupun yang tengah bersedih hati. Kiranya Engkau dapat berkati tiap-tiap orangnya dalam semangat, dalam harapan dan sukacita. Juga memberikan setiap orang yang memerlukan suatu jawaban yang sesuai dengan apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan masing-masing orang. Serta ya Bapa, kiranya Engkau dapat berkati orang tua kami, juga para hamba-hamba-Mu yang bekerja di ladang-Mu. Juga ya Bapa, kiranya Engkau dapat pulihkan dunia ini dan memampukan setiap orang bekerja dengan baik.
dan biarlah namamu semakin dipermuliakan di atas bumi ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kiranya pemberitaan firman Tuhan yang ada menjadi rema di hati kita dan dapat kita terapkan di kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, ayo ajak teman-teman sekalian, rekan-rekan pemuda, SPP, Jemaat GKI Tamiang Layang untuk terus mengikuti ibadah online setiap hari Sabtu. Ayo ajak-ajak teman semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Sabtu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang ibadah ini Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari kami, hari lepas hari.
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala sesuatunya. Kami mau beraktivitas setelah ibadah ini. Sertai aktivitas kami. Buat kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang berguna untuk orang sekitar kami dan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.